Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sebelum mati kita tidak mengenal Allah, sampai akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah itu sifatnya baqa, kekal. Dia nggak berubah-ubah nggak. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga nanti di akhirat. Jadi kalau mau kembali ke Allah sekarang. Nah, bagaimana cara kita kembali ke Allah? Apanya diri kita yang harus kembali ke Allah? Diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, yang ketiga nyawa, yang keempat rahasia diri. 4 macam inilah yang harus kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Pakai apa kita membina diri yang 4 lapis ini? Pakai ilmu yang 4 macam. Membina tubuh pakai ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu artinya ilmu ya untuk membina tubuh kita ini, supaya tubuh kita ini tahu mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berdosa, mana yang berpahala. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar syariat itu nggak pernah lepas dari itu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Nah, itu nggak pernah lepas dari situ. Itu ilmu syariat. Karena pilar dalam beragama ini kan 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Hasil dialog antara Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Jibril datang menghadap kepada Nabi. Jadi Nabi ini lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Jibril sudah berada di depan Nabi. Para sahabat itu pada kaget. Kan tidak satu pun yang mengenal siapa laki-laki ini. Nah, laki-laki ini atau Jibril alaihissalam itu duduk berhadapan dengan Nabi SAW, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Lalu Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada saya Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu kau ucap syahadat, kau bersyahadat tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau bayarkan zakat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan haji jika kau mampu. Shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad, kata laki-laki ini. Mal iman, kalau iman itu apa? Dijawab oleh Nabi, al-iman antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmal akhir wa qadri khairi wa syarifa min Allah. Yang namanya iman itu kau beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Mal ihsan, kalau ihsan itu apa? Al ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Inilah yang saya katakan pilar dalam agama. Islam, iman, ihsan. Memperhatikan jawaban Nabi, yang namanya Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, ada suara terdengar. Mendirikan sholat, kelihatan tubuhnya berdiri rukuk yang tidak sujud, ada bacaan-bacaan yang dibaca terdengar. Bayar zakat, ada barang bisa dipegang serahkan sama orang lain. Puasa bulan Ramadan, ada makanan minuman bisa dimakan bisa diminum, tapi lagi ditahan, tidak boleh dimakan karena lagi puasa. Haji ke Baitullah, ada Baitullahnya, ada mas'anya, tempat sa'inya, ada tempat jamaratnya, ada Arafah, tempat wukuf, jelas sampai sekarang. Jadi namanya Islam itu artinya yang nyata. Nah, jadi kalau kita bicara al-Islam diturunkan dalam bidang ilmu, itu yang disebut ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu ilmu kulit. Kenapa? Ibarat buah yang kelihatan kulitnya dulu. Ya, kita nggak ngeliat isi, kita nggak ngeliat rasa, yang kita lihat kulit. Makanya kalau ilmu syariat itu ilmu kulit, Pak.
Makanya kita yang sudah tua-tua ini jangan ngubek-ubek tulis terus gitu. Sah batal, halal haram, dosa pahala, surga neraka, ngubek-ubek itu. Gitu. Nggak tahu isinya apa gitu. Di syariat ini yang terpenting fardu ain yang perlu kita kerjakan secara individu. Adapun fardu kifayah sambil jalan. Masih banyak yang harus kita kaji. Nah, lalu al-iman, kalau sudah iman, ini nggak kelihatan. Apakah bapak ibu ini punya iman atau tidak, nggak ada yang tahu. Karena iman itu nggak berbentuk dan tidak bisa diucapkan. Oh, saya beriman kepada Allah, itu mah omongan mulut. Yang namanya iman itu keyakinan hati. Jadi bukan omongan, bukan perbuatan, tetapi keyakinan hati. Nah, bagaimana membenahi keyakinan hati itu? Maka diturunkan dalam bidang ilmu disebut ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, maka kita belajar ilmu tauhid, belajar akidah, membenahi iman kita, membenahi keyakinan kita itu tadi. Dan ini yang paling utama, Pak. Bagaimana mungkin kita mau sholat, mau sempurna ibadah kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah? Katanya nyembah Allah. Allah yang kita sembah itu sudah kenal apa belum? Atau baru sebatas tahu nama? Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya, Pak. Ya, kita sudah merasa cukup tahu Tuhan kita itu Allah, tapi siapa yang bernama Allah? Nah, ini yang kita nggak kaji. Setiap kita menyebut nama mesti terkait dengan yang punya nama. Misalnya gini, ini meja. Meja itu nama. Jadi kalau saya minta tolong ambil meja, bukan tulisan mejanya, tapi benda yang bernama meja itu, Pak. Saya minta tolong ambil air. Air itu nama. Tapi kalau saya minta tolong ambil air, ya itu benda atau barang yang bernama air itu yang diminta. Allah nama sebutan. Ketika kita sebut Allah, sudah tahu belum kita siapa yang bernama Allah? Itu enggak tuntas, Pak, dalam ilmu syariat. Mesti masuk ke kajian tasawuf, kajian akidah. Ya, itu yang kedua. Jadi iman itu ditarik dalam bidang ilmu disebut ilmu tauhid, ilmu akidah. Lebih spesifik disebut ilmu hakikat. Yang ketiga ihsan. Kalau ihsan itu disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua. Ada namanya tasawuf amali, itu yang disebut tarekat. Ada yang disebut tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Makanya ilmu dalam Islam kita kenal 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa? Membina diri kita yang 4 macam tadi, 4 lapis itu. Syariat membina tubuh, tarekat membina hati, hakikat membina nyawa, ma'rifat membina rahasia diri.